Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ya pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini di dalam tafsir surah Al-Kahfi. Sekarang melanjutkan di dalam ayat yang ke-21. Kemarin 21 sudah kita bahas tapi belum selesai. Baru sampai pada wa annas sa'ata la raiba fiha ya. Ikhwati fillah berbahagia, surah Al-Kahfi 21 bagian awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa annas sa'ata la raiba fiha. Ya, itu surah apa? Al-Kahfi ya kan? 21. Dan demikian pula. Nah itu. Dan demikian pula itu terjemahannya wa kadzalika ya toh. Wa kadzalika dan demikian pula. Demikian pula ini kita harus paham. Apa itu demikian pula? Apa makna demikian pula? Kadzalika. Kalau bahasa Arabnya dzalika. Apa dzalika? Ismu isyaratin ma'rifatun, ya kan? Kenapa ma'rifat? Karena menunjuk. Nah, itu. Maka kita harus tahu kemana menunjuknya demikian itu, demikian pula. Kemana menunjuknya? Nah, gitu. Kemana menunjuknya dzalika? Ini yang jawab sana, timur nih. Timur tengah. Ya, timur tengah yang jawab. Siapa itu timur tengah? Gus. Dzalika Gus, kemana isyarahnya? Kemana isyarahnya dzalika? Sudah ganti barat tengah. Ya, betul ya kan itu. Pakai bahasa Arab akhirnya coba jawabnya, pakai bahasa Arab. Ya, itu di sini ini. Dzalika adalah ma fa'alna bihimul af'alal ajibata adalata ala qudratina. Apa itu? Satu, min inamatihim sinina kasiratin wa iqadzihim ba'daha. Gitu kan? Nah, kan itu sama itu. Ternyata itu dari awal sampai itu tadi demikian kan. Nah, itu adalah itu adalah dzalika itu dzalika. Nah, itu apa yang telah kami kerjakan terhadap mereka, berbagai tindakan-tindakan yang menakjubkan, yang luar biasa, yang menunjukkan bahwasanya kami maha mampu. Apa aja tindakannya? Tindakannya yang mencolok adalah menidurkan mereka tahun-tahun yang panjang dan membangunkan mereka
lagi. Ya kan gitu, itu secara ringan demikian. Tapi kalau secara dirincikan ya 6 perkara. Ya kan 6 perkara ini yang disebutkan kemarin itu. Yang disebutkan kemarin itu menerangkan apa? Dalika yang kemarin ya teman, yang kemarin dalikan ini kan. Kadzalika ba'asna ini ayat 19. Apa itu? Nah ini toh maka senana imina apa kok mana? Barang itu sama ma fa'alna bihi mimma dzakarna. Ini kayak ini ya. Dalikal hasilahum adalah nah ini toh iwa'uhum ilal kahfi ilqa'un naumi alaihim inkhirafus samsi anhum ittisa'u makanatihim terus inja'uhum min qom. Itu namanya ajaibisun ilah, tindakan-tindakan Allah yang sangat luar biasa yang menunjukkan atas Allah maha mampu ya kan. Ini itu. Jadi gitu kita harus begitu caranya paham. Ya kan kayak ya ditanya saya ditanya. Coba antum lagi saya tanya. Kamu punya ibu enggak? Punya. Kok kamu tahu itu beli ibumu dari mana? Nah kan harus gitu kan, dari kasih sayang kan gitu, dari kasih sayang ya kan itu. Nah di sini kamu punya Tuhan enggak? Punya. Tuhanmu maha mampu enggak? Maha mampu. Itu toh. Dari mana kamu tahu dia maha mampu? Wong kamu enggak melihatnya. Itu toh. Nah dari ini dari apa? Dari sun illahi, dari ajaibi sun illah, dari tindakan-tindakannya yang sangat luar biasa. Misalnya apa? Ini iwa'uhum ilal kahfi ilqa'un naumi alaihim inkhirafu samsi anhum itu toh. Nah, semua kan menunjukkan dia Ta'ala maha mampu. Sekalipun kisah Ashabul Kahfi ini maha mampu tapi itu sebetulnya tidak seberapa besar. Itu toh. Enggak seberapa besar sebagaimana yang disebutkan oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang sebelumnya. Mana kemarin? Yang sebelumnya. Ayat berapa ya, Pak? Bahwa kisah Ashabul Kahfi itu enggak seberapa besar dibandingkan yang lainnya. 9 ya kan. Ayat 9 ya kan. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajab. Apa jawabannya? Jawabannya adalah jangan menduga, jangan kau kira bahwa kisah Ashabul Kahfi itu adalah min ayatilah al ajibah. Bahkan selain itu jauh lebih luar biasa. Itu kan jauh lebih luar biasa. Ajab. Ini isim tafdhil kan jauh lebih luar biasa ya. Ya gitu. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya memang yang kita ungkap mengikuti apa yang diungkap oleh Allah. Apa itu? Menyebut-nyebut apa yang menunjukkan Allah maha kuasa, Allah maha mampu, sehingga kita beribadah menyembah Allah, minta tolong kepadanya, bertawakal kepada Allah dengan menuruti apa yang Dia Ta'ala syariatkan. Kita sikoh percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melebihi percaya kita kepada siapapun. Oh, kita aja karena percaya sama pesawat terbang, ya kita beli tiket naik pesawat, ya toh. Kan gitu. Kalau kita nggak percaya mana berani naik pesawat? Naik pesawat, aku ora percaya. Nah, gitu kan. Nggak berani aku, nggak percaya kok. Itu. Ya, ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita pun saling mengikuti petunjuk SOP dalam naik pesawat. Lebih ini kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus percaya dan tawakal kita diwujudkan dengan percaya kepada Allah, disertai dalam melaksanakan apa yang Dia Ta'ala syariatkan. Kita percaya kepadanya. As-siqatu billah. Ya ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang lanjutnya
Wa kadzalika tadi ya. Jadi wa kadzalika dan demikian itu, apa dzalika? Demikian itu. Apa itu? Itu apa? Itu tindakan kami yang luar biasa yang menunjukkan kami maha mampu. Seperti menidurkan mereka di waktu yang panjang dan dibangunkanlah lagi. Nah, dengan maha mampunya Dia Ta'ala seperti itu, maka apa jamaah? Maka aksarna. Apa aksarna? Atlakna. Atlakna alaihim ahla madinatihim. Kami membangunkan mereka lagi. Kami membangunkan mereka lagi. Kami memperlihatkan penduduk negeri melihat, berjumpa, bertemu dengan para ashabul kahfi. Kenapa Dia Ta'ala mempertemukan? Padahal para ashabul kahfi maunya mereka tidak memberikan informasi, ya kan gitu. Ya demikian. Memang sebagai manusia hati-hati tidak menampakkan apa yang tergesa-gesa ya toh. Yang itu. Tetapi Dia Ta'ala punya hikmah. Dia Ta'ala punya hikmah, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Termasuk di dalam Dia Ta'ala memberikan tindakan-tindakan yang luar biasa terhadap Ashabul Kahfi dan dibangunkan lagi tentu demi satu tujuan. Dan tujuannya pasti tujuan yang agung. Tujuan yang mulia. Apa yang mulia jamaah? Tujuan yang agung yang agung itu apa jamaah? Tujuan yang agung yaitu liya'lamu anna wa'dallahi haq. Agar mereka para hamba, para manusia seluruhnya mengetahui bahwasanya janji Allah adalah benar adanya. Nah, ini perkara yang mulia itu. Jadi kita dengan iman kepada Allah, dengan kita Islam, tunduk patuh melaksanakan syariatnya, itu kita harus yakin janji Allah adalah hak, benar adanya. Nah itu adalah hak kokoh terjadi sebagaimana yang Dia Ta'ala telah janjikan. Tentu tidak boleh mengikuti kemauan manusia. Kalau maunya manusia, ya banyak orang yang salah paham. Di dunia maunya semua serba instan, mati masuk surga, itu maunya manusia kan gitu, tapi itu tidak bijaksana itu nggak bijaksana. Yang bijaksana di dunia itu apa? Di perjalanan kan gitu. Itu yang harus sadar, di dunia ini kita terima bahwa di dunia ini kita dalam perjalanan. Sehingga yang penting dinamakan di dunia itu nikmat kalau kita apa jamaah? Di atas as-siratal mustaqim, melaksanakan apa yang ada padanya dan meyakini apa yang Dia diyakini, ya kan itu kan, meyakini rukun iman yang 6. Nah gitu, kayak sekarang kita tolabul ilmi, ini namanya kita mengamalkan as-siratal mustaqim. Ini namanya perbuatan kita kali ini namanya yang bagus di dunia ini. Ini yang bagus. Jadi kita ngaji kayak gini itu yang bagus. Kita mengkaji Al-Quran. Itulah isian dunia yang baik. Kita tidak baik kalau di dunia tanpa mengkaji Al-Quran. Ya ikhwati hilang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu wakadzalika asarna alaihim, itu Dia Ta'ala melakukan semuanya itu dan dibangunkan lagi demi suatu hikmah. Tentunya hikmah inilah perkara yang besar, ya. Kita harus menganggap besar apa yang dianggap besar oleh Allah. Dan perkara yang Allah anggap besar adalah apa jamaah?
Al ilmu bi anna wa'dallahi hakun. Itu perkara yang besar. Hamba bisa paham, hamba bisa mengerti bahwasanya janji Allah adalah benar. Janji apa itu? Janji menolong orang yang beriman. Janji menghidupkan seluruh manusia setelah meninggal dunia untuk ada hisab dan jaza. Itu janji yang benar. Nah, itu yang penting itu jamaah. Nah, itu yang penting. Jadi orang harus memahami dan mengerti, mengimani janji Allah menghidupkan setelah kematian. Karena orang itu kalau tidak percaya dengan hal ini, apa bahayanya jemaah? Apa bahayanya orang yang tidak mempercayai kehidupan setelah kematian? Bahayanya banyak, ya kan? Bahayanya banyak. Orang yang tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian, bahayanya banyak jemaah. Apa diantaranya? Apa diantaranya? Orang yang nggak percaya adanya kehidupan setelah kematian, bahayanya apa? Yang pertama, qulubuhum munkiratun. Qulubuhum munkiratun, ya kan? Qulubuhum munkiratun. Orang kalau nggak percaya kepada akhirat, nggak percaya kepada kehidupan setelah kematian, apa kata Allah yang pertama? Qulubuhum munkirah. Apa artinya? Mereka mengingkari keesaan Allah. Bayangkan. Bayang nggak itu? Mereka mengingkari keesaan Allah. Jadi tidak percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah rentetannya itu. Kan bahaya sekali. Bagaimana orang tidak percaya kepada keesaan Allah? Itu adalah kebenaran yang paling pasti. Jadi perkara yang kebenaran paling pasti adalah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka ingkar. Gara-gara apa? Tidak percaya kepada akhirat. Ya kan? Yang kedua apa jemaah? Bahayanya lagi, mereka orang yang sombong. Apa sombong itu? Mereka tidak membutuhkan apa yang mereka sangat butuhkan. Apa itu? Beribadah menyembahnya. Jadi tidak merasa tidak membutuhkan, padahal sangat butuh. Itu tujuan dan maksud mereka diciptakan. Itu kan yang menyembah Allah. Kalau mereka nggak merasa butuh, namanya orang yang sombong. Kan itu. Itu karena memang tidak percaya kepada akhirat. Nah, berarti kan memahamkan orang, memahamkan semua umat ini agar mengerti akhirat, mengerti adanya kehidupan setelah kematian, itu perkara yang sangat mendasar, perkara yang sangat penting. Sampai-sampai Dia Ta'ala di sini untuk membuktikan itu menidurkan Ashabul Kahfi sinina katsira, ya kan? 300-an tahun untuk menunjukkan liya'lamu anna wa'dallahi haq wa anna as-sa'ah atiyah la raiba fiha. Allah sabar itu, memberi proses yang panjang ya, 300 tahun untuk menerangkan itu. Bayangkan, ngono diterangkan sing ngrungokke dianggapnya biasa. Padahal Dia Ta'ala pakai waktu 300-an tahun. Manusianya, oh guru ngono kuwi to, astagfirullah, masa guru gitu. Ini perkara yang sangat besar sekali, ya kan itu. Ini perkara yang inti jemaah, kan itu. Perkara yang utama, itu. Nah, enggak boleh macam-macam dengan masalah keyakinan adanya kehidupan setelah kematian. Itu bukan ramalan, ya kan? Itu bukan hanya perkiraan. Ya, itu bukan praduga. Tapi bahkan Dia Ta'ala memberikan berbagai bukti sampai di Ashabul Kahfi membuktikannya dengan menidurkan mereka di waktu yang panjang dan dibangunkan lagi. Itu untuk membuktikan itu, ya kan? Untuk membuktikan itu, ya mah gitu, bayangkan. Untuk membuktikan itu.
Untuk membuktikan hal itu, anna wa'dallahi hak. Apa artinya? Anna wa'dallahi, apa janjinya? Binasril mu'minina wal ba'si. Janji ini adalah apa? Hakun, ya kan? Adalah benar adanya. Itu benar itu. Nah, karena benar maka kita jamaah harus satu, mengimani keesaan Allah. Dua, jangan merasa tidak butuh menyembah Allah. Bahkan orang yang paling baik, orang yang merdeka adalah orang yang bebas dari perbudakan kepada siapapun, murni hanya menyembah Allah. Itu merdeka namanya. Karena kalau menyembah Allah, murni menyembah Allah, itu tidak ada yang enggak diberi balasan oleh Allah. Tidak ada yang teledor, tidak masuk dalam catatan. Semua tercatat, semua diberi pahala berlipat ganda. Itu namanya merdeka enggak? Merdeka. Orang yang menyembah Allah itulah yang merdeka. Ya kan? Itu hakikat kemerdekaan kan begitu. Kita tuh berkarya, masuk catatan dan mendapatkan hasil. Itu yang merdeka, kan gitu. Itulah kemerdekaan. Ya, kaum muslimin jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya Ta'ala. Berbeda kalau orang menyembah selain Allah. Bagaimana akan diberi balasan? Wong yang disembah aja tidak kuasa apa. Apalagi yang disembah hawa nafsu. Orang yang menyembah hawa nafsu itu paling baik apa? Paling baik menyesal. Itu paling baik. Kalau enggak menyesal semakin buruk lagi. Kan itu. Paling baik hanya menyesal. Itu udah paling baik itu. Ya, ikhwati fillah berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi kita harus pahami jamaah bahwasanya janji Allah menolong orang mukmin, janji Allah adanya al-ba'si itu penting sekali. Itu perkara yang mendasar dan semua kita harus meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan bukti-bukti. Termasuk di sini dengan bukti dibangunkannya kembali setelah tidur yang panjang. Siapa itu Ashabul Kahfi? Ya gitu. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sekarang cerita selanjutnya setelah masyarakat sudah bertemu kembali dengan Ashabul Kahfi. Setelah ketemu, kemudian Ashabul Kahfi meninggal dunia. Apa yang masalah ketemu? Sehingga tujuan dan maksud sudah tercapai. Ya kan, tercapai. Apa itu? Anna wa'dallahi hakun. Tercapai, maka mereka pun meninggal dunia. Nah, setelah mereka meninggal dunia, jamaah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yatanaza'una bainahum amrohum. Yatanaza'una bainahum amrohum gitu. Ayat 9 berapa tadi? 21 ya. Ini apa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi yatanaza'una bainahum amrohum. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka. Ya, apa tafsir jemaah? Tafsirnya adalah falamma inkasyafa amru ashabil kahfi wa matu ikhtalafa al-mutali'una alaihim. Tatkala perkara ashabul kahfi sudah tersingkap, udah jelas, terang tujuan dan maksudnya, ya kan itu, bahwa janji Allah menolong orang yang beriman itu benar adanya, bahwasanya Dia telah mampu menghidupkan setelah meninggal dunia, kan gitu. Kemudian matu, kemudian ashabul kahfi meninggal dunia.
Yatanazaun. Apa yatanazaun? Yatanazaun wawu jamaah kembali kemana ikhwah yatanazaun? Wawu jamaah kembali kemana yatanazaun? Kembali ke secara makna kembali ke al-mutali'una alaihim. Ya kan? Kembali ke orang-orang yang melihat mereka. Nah, mereka yatanazaun, mereka ikhtalaf, mereka berselisih. Apa perselisihan mereka? Apa jamaah perselisihan mereka? Apa yang mereka perselisihkan? Nah, apa yang mereka perselisihkan kalau dalam terjemah sini enggak ada. Ini ya, apa tentang urusan mereka? Ya, tentang urusan mereka afan ya. Ada tentang apa? Tentang urusan mereka. Jadi mereka berselisih tentang urusan mereka. Ya tanazauna bainahum amrob, tentang urusan mereka, gitu ya. Maka tafsirnya apa itu? Berselisih tentang madza yaf'aluna bisya'nihim. Madza yaf'aluna bisya'nihim, berselisih tentang apa yang hendaknya manusia kerjakan kaitannya dengan urusan Ashabul Kahfi, yang mana mereka setelah dibangunkan lagi oleh Allah, kemudian tujuan-tujuan semua sudah terpenuhi, tercukupi, sudah gampang jelas, mereka kemudian meninggal dunia. Apa yang hendaknya dilakukan? Nah, mereka berbeda pendapat. Yang pertama faqala fariqum minhum. Yang pertama, yang baik, yang benar, mereka berkata begini, ubnu alaihim bunyana. Ubnu alaihim bunyana. Apa artinya? Ubnu ala babi kahfihim bunyana. Yahjubuhum wa yahmihim. Rabbuhum a'lamu bihalihim. Fahaluhum yaktadi anna lahum khususiyatan indah. Ini pendapat yang pertama. Ya. Dalam terjemahannya apa jemaah? Terjemahannya, dirikanlah suatu bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Jadi yang pertama pendapatnya apa? Supaya didirikan bangunan di atas gua, di pintu gua. Apa alasannya? Alasannya Tuhan lebih mengetahui tentang mereka. Tafsirnya begini. Tafsirnya yaitu, dirikanlah di atas pintu gua, ya di pintu gua itu, di depan pintu gua, di pintu guanya itu bangunan. Yang fungsinya apa? Yahjubuhum wa yahmihim, yang menutupi mereka dan menjaga mereka. Jadi diperlakukan tidak seperti umumnya orang, tidak seperti umumnya orang yang meninggal dunia, tapi ya cukup apa di situ, udah pintu guanya ditutup dengan cara dibangun suatu bangunan. Apa dasarnya? Apa alasannya? Alasannya adalah Rob mereka yang lebih tahu. Sebagaimana selama ini Robnya yang mengurusi mereka. Itu kan gitu. Sebagaimana tindakan-tindakannya yang luar biasa itu kan gitu. Dan itu untuk menerangkan demikian. Jadi memang betul-betul kondisinya Ashabul Kahfi memang memutuskan, memastikan mereka punya kekhususan di sisi Allah, beda dengan umumnya manusia. Nah itu maunya satu pihak kan itu. Pihak yang lain mengatakan, qalal ladzina ghalabu ala amrihim, qalal ladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Ya,
Yang satunya lagi, pendapat yang lain mengatakan apa jamaah? Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadahan di atasnya. Nah gitu. Artinya apa di sini? Artinya qala ashabun nufud. Ya, ini orang-orang yang berkuasa, ashabun nufud. Orang-orang yang memang berwewenang, tetapi mereka dalam punya wewenang di dalam berkuasa, mimman laisa lahum ilmun wala da'watun sahihatun. Termasuk orang-orang yang masalah ilmu syar'i, masalah ilmu mengesahkan Allah, mereka ilmunya enggak punya. Dan juga tidak punya ajakan yang benar. Ajakan yang mengajak manusia untuk mengimani Allah dan hari akhir. Itu enggak punya juga. Nah, karena mereka tidak punya itu, pendapatnya apa? Pendapatnya beda. Pendapatnya mengatakan lanat tahidanna alaihim masjidah. Sungguh-sungguh kami akan membangun di atas mereka itu, di atas tempat mereka itu suatu tempat ibadah, suatu masjid untuk ibadah. Dengan alasan katanya untuk memuliakan mereka dan untuk apa jamaah? Mengingat tempat mereka. Nah gitu. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini mau milih wifi-nya mana ini? Ini ya, udah keluar. Milih wifi, rasa milih. Ini ya, kok gak ada pilihannya? Kok gak bisa milih kan? Oh ini ya. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Oh jadi di sini ada, lupa saya, di sini ada, di sini bisa. Di Al-Kahfi ayat 21 ya, di sini aja ada. Syekh Sa'di mana? Udah lupa, Sa'dinya tertinggal di masa Sa'dinya. Ini juga lama deh. Sing cepet yang mana? Muyassar Sa'dinya kok nggak keluar ya? Yang atas mana? Oh sini ya. Oh iya sini apa ya sini ya Sa'di sini. Ya gini ya wah. Dalam tafsir ayat ini diterangkan yukhbirullahu ta'ala annahu atala an-nasa ala khali ahlil kahfi.
Wa dzalika walu a'lam ba'da ma istaiqadhu. Wa ba'asu ahadahum yastari lahum ta'aman wa amaruhu bil istighfa wal ikhfa. Fa aradallahu amran fihi solahun linnas wa ziyadatu ajrin lahum. Wa huwa anannasa ra'au minhum ayatan min ayatillah wal musyahadah bil iyan. Ala anna wa'dallahi haqqun la syakka fih wala miryata wala bu'dun. Ba'da makanu apa? Yatanaza'una bainahum amrahum famin musbitin lil wa'di wal jaza' wa min nafin li dzalik. Faja'ala qissatahum ziyadatan ziyadata basiratin wa yaqinin lil mu'minin wa hujjatan alal jahidin wa sara lahum ajru hadhil qadiyah wa saharallahu amrahum wa rafa'a qadrahum hatta azzamahum alladzina atla'u alaihim. Ya gitu. Jadi di ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala memperlihatkan kepada manusia tentang keadaan tentang ashabul kahfi. Yaitu walau a'lam itu setelah mereka dibangunkan, setelah mereka ada yang diutus untuk beli makan, sekalipun yang beli disuruh tidak menampakkan perkara yang di luar kebiasaan, ya kan itu kan, ketika jual beli, ketika membayar, yang itu ketika muamalah begitu. Namun demikian Allah berkehendak beda. Apa itu? Kehendak beda intinya dalam rangka supaya manusia itu baik. Supaya manusia, masyarakat di sana jadi orang yang soleh. Demikian juga ashabul kahfinya mendapatkan tambahan pahala. Apa itu? Yaitu manusia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihatnya dengan mata kepala. Ini loh ashabul kahfi ditolong oleh Allah, ya kan? Sekarang semua kalian bisa bertemu lagi. Itu menunjukkan janji Allah adalah benar. Tidak ada ragu dan diperdebatkan sama sekali, tidak mustahil sama sekali. Kan gitu. Hanya saja setelah mereka berbeda pendapat, nah terbagi ini. Nah, ini jamaah yang pengen saya nukilkan di sini tentang dua pendapat. Yang pertama tadi cukup dibuatkan bangunan yang menutupi mereka. Tapi ada pihak yang lain hendak mendirikan bangunan untuk ibadah. Ya kan? Nah, maka tentang pendapat yang kedua yang hendak mendirikan bangunan untuk ibadah, jamaah diterangkan di sini. Beliau jelaskan, hadhil halatu mahdzuratun. Hadhil halatu mahdzuratun. Pendapat yang kedua ini kalau memilih untuk dijadikan tempat ibadah, ini perkara yang dilarang, mahdzurah, dilarang. Naha anha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Wa dzamma fa'iliha, dan beliau juga mencela siapa yang melakukannya. Oleh karenanya la yadulu dzikruha huna ala adami dzammiha. Nah ini yang harus paham, disebutkannya kisah ini di sini, kisah pendapat lanat takhidana alaihim masjidah, disebutkannya kisah di sini tidak menunjukkan hal itu tidak tercela. Ingat ya, tidak menunjukkan hal itu tidak tercela, tetap itu perkara yang tercela. Kenapa? Ya, karena fa inasyaqa fi sya'ni ta'dhimi ahlil kahfi wa sana'i alaihim wa anna haula'i wa salat
bihimul hal ila an qalu ubnu alaihim masjidah ba'da khaufi ahlil kahfi asyadidi min qaumihim wa khadharihim minal ittila'i alaihim fa wasalatil halu ila ma tara. Ya. Ikhwati fillah, di sini terangkan ya, jadi itu tidak menunjukkan hal ini enggak tercela. Jadi tetap tidak boleh, ini tetap tercela kalau apa? Kalau mendirikan masjid di tempat mereka meninggal dunia. Ya, tetap tercela, itu dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini itu dalam perkara menyebut ashabul kahfi, menyanjung mereka. Nah gitu. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Makanya di sini tadi yang pertama apa? Cukup dibangun bangunan karena mereka punya kekhususan, Allah yang lebih tahu tentang keadaan mereka itu. Nah, itu pendapat yang pertama. Cukup begitu. Yang penting ditutupi aja udah kan gitu, tanpa dibuat tempat ibadah ya. Ya gitu ya ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu mengakhiri, jadi ini mengakhiri artinya jangan sampai perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan, tindakan-tindakan yang agung dalam rangka menjelaskan janji Allah benar dan menjelaskan hari kiamat perkara yang pasti, jangan sampai kita salah bekal, gitu. Jangan salah bekal, harus bekal yang benar. Bekalnya ya, iman kepada Allah, iman kepada akhirat. Bekalnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang jangan sampai itu jadi samar ya. Jangan sampai jadi samar. Maka di sini jamaah ketika menyebut lanat takhida ini disebut dengan apa? Dengan alladzina golabu. Orang-orang yang kuasa, orang-orang yang menang. Bukan qala ladzina amanu. Bukan qala ladzina aslahu. Bukan. Tapi qala ladzina golabu. Nah, maka diterang di sini orang yang golabunya adalah mimman laisa lahum ilmun wala dakwatun sahihah. Orang yang dia memang enggak punya ilmu dan enggak punya seruan yang benar. Oleh karena disebutkannya di sini bukan pertanda hal ini tidak dicela, ya. Tidak meniadakan dicelanya hal itu. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya jadi keterangan saya siapa tadi? Syekh Sa'di ya toh, gitu. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tinggal tambahan detail ya, tambahan detail kisah ashabul kahfi jamaah. Tapi tentu kita harus mengerti nanti beberapa pelajaran yang hendaknya bisa diambil ya. Yuk dibaca ayat yang keberapa? 22. Yuk. Ya. Qala Allah Ta'ala sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Ya. Qala mufassirun sayaqulu ba'dul khaidina
khaidina fi qissatihim an adadihim. Berkata sebagian orang-orang yang larut pada kisah mereka tentang jumlah mereka. Hum salah satun rabi'uhum kalbuhum. Mereka itu berjumlah 3, yang keempat adalah anjing mereka. Wa yaqulu ba'duhum, dan sebagian mereka berkata, hum khamsatun sadisuhum kalbuhum. Mereka itu berjumlah 5, yang keenam adalah anjing mereka. Wakil tataifataini innama qalat ma qalatu tabaan lidhanniha min ghairi dalilin. Dua golongan itu sesungguhnya dia berkata karena mengikuti sangkaan tanpa adanya dalil. Wa yaqulu ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, hum sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Mereka itu 7 orang, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Kul, katakanlah ayyuhar rasul, wahai rasul, Rabbi a'lamu bi adadihim. Rabbku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Ma ya'lamu adadahum ma ya'lamu adadahum illa qalilun liman alamahumullahu adadahum. Tidaklah mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit dari orang yang Allah mengajarkan kepada mereka jumlah mereka. Fala tujadilu fi adadihim wala fi ghairihi min akhwalihim ahlal kitabi wala ghairihim illa jidalan dahiran la amuqa fihi. Maka janganlah berdebat pada jumlah mereka dan bukan pula dari selainnya dari keadaan mereka ahli kitab, dan tidak pula selain mereka kecuali perdebatan yang zahir saja, tidak berlebihan padanya. Bi an taqtasura ala ma nazzala alaika minal wahyi bi sya'nihim. Hendaknya mencukupkan diri pada apa yang Allah turunkan kepadamu dari wahyu tentang keadaan mereka. Wala tas'al ahadan minhum antafasila. Yang betul ini yang betul yang di buku ya, ma ya, bukan man ya. Alama yang betul. Alama. Situ ma kan? Iya. Yang betul yang ma, jangan ikut man ya. Yang betul yang ma terus. Yang betul? Ma. Man. Udah, betul ya, di buku ya. Iya. Jadi kalau ada perbedaan pakai yang di kitab aja, karena itu yang lebih akhir. Ini PDF kan lebih awal gitu loh ya. Jadi ada perbedaan nanti pakai yang di kitab. Terus. Dan cukuplah kamu, dan hendaknya mencukupkan apa yang Allah turunkan kepadamu dari wahyu tentang keadaan mereka, dan janganlah bertanya kepada seorang dari mereka tentang detailnya keadaan mereka. Fa innahum la ya'lamuna dzalik, maka sesungguhnya mereka tidak mengetahui hal tersebut. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-22. Jadi sayaqulun, dan mereka berkata. Mereka siapa jamaah? Mereka siapa? Ba'dul khaidin fi qissatihim. Sebagian orang-orang yang mereka memang tenggelam di dalam membahas kisah Ashabul Kahfi. Orang-orang yang tenggelam berlebih-lebihan di dalam membahas kisah Ashabul Kahfi, mereka berkata,
bahwasanya ashabul kahfi salah satun rabiuhum kalbuhum. Salah satun ini rofa toh. Kenapa salah satun marfu? Sayaquluna salah satun. Salah satun kenapa marfu? Iya, aku ini depan nih baca nih. Antum depan baca. Apa jawab? Jawab antum ya. Kenapa itu marfu salah satun? Sayaquluna salah satun. Ya tentu betul itu khobar. Makanya kita kalau nggak tahu baca tafsir. Jadi salah itu adalah marfu karena khobar. Mana mubtada'nya? Mahdhuf. Takdirnya hum. Itu toh. Nah, gitu pentingnya kita belajar tafsir kan gitu. Di sini kayak saya quluna salah satun, wawunya ba'dul khaidin. Salah satunya khobar. Mubtada'nya mahdhuf, takdirnya hum. Nah, gitu. Kita kan nggak tahu kalau yang ahli tafsir mereka pinter, makanya mahdhuf pun tahu kan gitu kan demikian. Mahdhuf pun tahu kan itu. Dia menjelaskan saya quluna hum salah satun rabiuhum kalbuhum. Itu ya kan. Nah, itu kita pentingnya ngaji tafsir itu ngikuti ilmu mereka toh. Jadi punya pemahaman yang benar kan gitu. Ya. Mereka sebagian orang mengatakan bahwasanya ashabul kahfi 3 orang, keempatnya anjing. Yang lain lagi mengatakan mereka 5, keenamnya anjing. Di 2 pendapat ini mereka katakan hanyalah mengikuti persangkaan tanpa ada dalil. Ini apa artinya? Rajman bil ghaib. Jadi ini 2 kelompok ini yang mengatakan 3 atau 5 itu hanya rajman bil ghaib. Apa artinya? Artinya mereka mengatakan hanya mengikuti persangkaan tanpa bukti. Yang ketiga mengatakan ashabul kahfi 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Ini Allah diamkan. Ya udah, kita pun ikut diam. Ya kan itu. Yang jelas Allah menasehati Rasulnya, kul ayyuhar rasul. Ya, kul. Apa yang dikatakan yang penting? Yang penting yang kita katakan adalah Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Kul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ma ya'lamuhum, apa artinya ma ya'lamuhum? Mana ya'lamuhum? Mengetahui apa hum? Mana hum ya? Mana hum? Ayo latihan. Mana hum? Kok diem semua? Takut? Jangan takut salah, namanya aja belajar itu salah kan udah biasa. Kalau bisa ya suruh ngajar. Mana ya'lamuhum? Ya'lamu adadahum, itu kan gitu. Itu maksudnya, itu paham dengan tafsirnya gitu loh. Maknanya ya'lamuhum itu ya'lamu adadahum. Itu perhatikan. Jadi ya makna ya'lamu adadahum. Ya kan? Ya'lamu adadahum. Ini sekedar jumlah mereka aja. Itu yang tahu hanya sedikit. Itu dikatakanlah Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Rabbulah yang tahu berapa jumlah mereka. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali hanya sedikit sedikit dari orang-orang yang Allah kasih tahu. Nah itu juga bahasa Al-Quran. Kan di sini nggak perlu dikatakan ma ya'lamu adadahum, nggak perlu gitu. Itu balaghahnya Al-Quran. Karena apa? Di depan sudah ada Rabbi a'lamu bi
iddatihim, ya kan gitu. Sehingga ma ya'lamuhum, hum artinya ma ya'lamu adadahum. Nah gitu loh. Nah itu kita harus biasakan, itu tuh hidup ya. Itu hidupkan pemahaman kita gitu. Itu tuh boleh, namanya bener memang begitu, yang itu, gitu yang bener. Jadi kita latihan pinter, ngerti apa yang mahdhuf. Ngerti apa yang mahdhuf itu loh, itu tuh dilatih cerdas. Dilatih pinter kan itu. Ma ya'lamuhum ay ma ya'lamu adadahum. Itu ma ya'lamu adadahum. Gitu. Jadi itu biar enggak seakan-akan udah tahu kisahnya, iya tahu kisahnya. Tapi kita pengen paham dari tafsir dan paham caranya. Oh ini yang harus dipahami gitu. Jadi memahami ma ya'lamu, artinya ma ya'lamu adadahum. Gitu loh ya kan, ma ya'lamu adadahum gitu. Jadi nanti biar gak salah paham, kita biar pemahamannya lurus ya. Oleh karenanya, karena yang tahu jumlahnya sedikit, siapa yang tahu? Ya orang-orang yang Allah kasih tahu. Nah oleh karena itu fala tumari fihim ila miraan zahira. Fala tumari. Ini tumari namanya fiil nahi. Fiil nahi jazmnya membuang huruf ilat. Ya toh. Nah ya-nya jadi hamzah ketika masdar miroan, ya kan, miroan kan itu, miroan dzahira. Artinya apa jamaah? La tumari ay la tujadil, kamu jangan jidal, kamu jangan debat dalam membahas berapa jumlah mereka. Juga jangan debat dalam hal perkara-perkara yang lain. Dari semua kondisi mereka, kamu jangan melakukan debat. La tujadil. Jangan berdebat dengan siapa? Dengan ahlul kitab wala ghairahum. Juga jangan debat dengan selain ahlul kitab. Di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini falatu marifihim ini artinya jangan debat membahas jumlahnya dan membahas perkara yang seputar ashabul kahfi. Jangan diperdebatkan hal itu dengan ahlul kitab maupun selain ahlul kitab, kecuali miroan dohiron, kecuali sekedar perdebatan yang lahir saja tidak dalam. Apa misal perdebatan yang lahir yang tidak dalam? Artinya adalah bi antaktasiro, yakni cukup membahas apa? Ma nazala alaika wahyun. Ma nazala alaika wahyun. Itu ya, yang betul ma ya. Jadi nanti kalau ada perbedaan nanti aku kasih tahu. Ya pokoknya kalau ada perbedaan nanti kita kembali kepada kitab ya. Jadi antum yang menyimak nanti sini ada perbedaan sedikit, nanti antum ngajar tunjuknya gitu ya. Ini ma nazala alaika wahyun bi sya'nihim. Jadi cukup membahas tentang perkara-perkara wahyu urusan mereka, perkara mereka yang telah turun kepada kamu. Nah itu cukup sesuai itu aja. Memang itu yang dimaksud. Memang yang dimaksud itu yang penting tercapai apa? Tercapai tujuannya. Apa jamaah tujuannya? Tujuannya adalah ya ini liya'lamu anna wa'dallahi haqqu wa anna sa'ata la raiba biha. Ini tujuannya. Jangan dibawa kepada debat yang dalam, tapi ini intinya malahan nanti teledor, ya kan? Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Ini yang kita bahas ya, pertemuan kita sampai di sini ayat 22. Ya. Di terakhir jangan tanya kepada mereka tentang perinciannya. Kenapa? Karena mereka sebetulnya juga tidak tahu. Dia juga enggak tahu, nah, gitu. Ya. Itu ya, ikhwah. Kita cukupkan subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Ini pas 1 jam.